Israel gelap gulita bak hutan belantara, hacker lancarkan aksi serangan besar-besaran ke Israel hingga putus aliran listrik di seluruh ibu kota Tel Aviv dan kota lainnya. Peretas yang menyebabkan kerusakan parah pada pusat infrastruktur rezim Zionis dalam beberapa hari terakhir berhasil memutus aliran listrik di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya di wilayah pendudukan Israel pada Rabu pagi sebagai bagian dari dukungannya terhadap bangsa Palestina dan juga perlawanan di Gaza. Serangan dunia maya yang telah menjadi pilihan yang kuat dan berbiaya rendah untuk melancarkan perang terhadap rezim Zionis. Serangan dunia maya oleh berbagai kelompok terhadap infrastruktur rezim Zionis dan juga akses ke informasi penting serta penyebarannya telah menyebabkan runtuhnya kebesaran dunia maya Israel. Menurut IRNA, kelompok peretas Anonymous Sudan pada hari Selasa mengumumkan dukungannya terhadap bangsa Palestina dan perlawanan di Gaza, dan mereka memutus aliran listrik di kota-kota pendudukan seperti Netanya dan juga ibu kota Israel, Tel Aviv. Kelompok-kelompok hacker yang sebelumnya telah meretas beberapa pusat strategis rezim Zionis memperingatkan akan melancarkan serangan yang lebih luas terhadap Israel. Selama beberapa hari terakhir, televisi, perusahaan telekomunikasi, bank, perusahaan jasa, universitas, surat kabar, dan juga perusahaan air rezim Zionis juga diserang oleh hacker yang menunjukkan kelemahan Israel dalam menangkal serangan cyber, namun mengaku paling pintar. Ngaku paling tangguh dan paling maju, keamanan cyber Israel dipermalukan lagi. Situs Mossad intelijen Israel diretas. Serangan cyber terhadap rezim Zionis semakin meluas hingga meneretkan situs dinas intelijen Israel, yaitu Mossad, yang digadang-gadang jadi paling kuat. Televisi Al Mayadin pada hari Senin melaporkan sebuah kelompok peretas bernama Anonymous Sudan menyerang beberapa situs web resmi rezim Zionis termasuk situs Mossad, situs intelijen milik Israel. Kelompok hacker itu mengumumkan bahwa dua situs web pemerintah utama, satu milik Mossad dan yang lainnya untuk asuransi pemerintah, berhasil diretas dan juga mengancam melancarkan serangan yang lebih besar hingga membuat kalang kabut Zionis karena rencana dan juga rahasia besar mereka dapat terungkap. Dimensi serangan cyber lanjutan belum diumumkan tetapi dapat menyebabkan kebocoran banyak informasi Mossad, ungkapnya. Selama beberapa hari terakhir, banyak laporan telah dirilis mengenai serangan siber terhadap beberapa situs web perbankan, perusahaan listrik, asuransi, pos, kesehatan, bandara Ben Gurion, dan juga beberapa pusat lain di wilayah pendudukan. Media Zionis melaporkan bahwa perusahaan pos dan juga sistem irigasi Israel menjadi target serangan dunia maya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Israel sangat mengandalkan Mossad sebagai intelijennya. Akibat sering menghina dan ganggu Palestina, lihat balasan Allah kepada Zionis. Balasan yang sangat besar untuk Israel belum tiba hari ini atau esok hari. Namun tahukah Anda, jika selama ini ternyata Allah sudah menjanjikan hal yang sangat nyata bagi kaum Zionis, yaitu kemusnahannya dan kehancurannya yang akan tiba. Berpuaslah menyerang yang lemah, karena tidak lama lagi bangsamu sendiri akan kalah.
Di antara dalil yang jelas dan petunjuk mulia yang ada dalam Al-Quran ialah penyingkapan jalan orang-orang yang gemar melakukan dosa dan penjelasan terhadap orang yang dibenci lagi sesat, supaya kaum mukminin mengetahuinya. Kemudian mereka menjauhinya dan tersingkap bagi mereka keadaannya. Kemudian mereka menjaga diri darinya, jelas bagi mereka musuh mereka, kemudian memperingatkan manusia darinya. Telah datang dalam Al-Quran berupa dalil dan petunjuk yang jelas bahwasanya orang yang paling licik tipu dayanya terhadap kaum mukminin, paling besar permusuhannya, paling kotor makar dan kebenciannya ialah orang-orang Yahudi. Mereka adalah umat yang dimurkai yang karena jeleknya amal perbuatan mereka mendapat kemarahan, laknat dan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Maka mereka adalah umat yang terlaknat lagi dimurkai karena kejelekan yang mengakar pada diri mereka, kekejian yang bertumpuk-tumpuk, kerusakan yang besar. Orang-orang Yahudi memiliki hati yang keras dan Allah mensifati mereka dalam Al-Quran bahwasanya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Sementara itu Perdana Menteri Palestina Mohammed Istaye menyerukan permintaan kepada dunia yang tengah sibuk membantu Ukraina melawan invasi Rusia. Dia memohon kepada masyarakat internasional agar menghentikan kezaliman Israel terhadap warga Palestina. Sebuah pernyataan resmi menyebut bahwa Istaye menyampaikan permintaannya itu selama rapat kabinet otoritas Palestina yang digelar di kota Ramallah, tepi barat. Aksi Israel menyebabkan eskalasi Israel terhadap warga Palestina yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, penangkapan, serta membolehkan pemukim melakukan kejahatan, menimbulkan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan, kata Istaye. Dia meminta masyarakat internasional agar menyetop serangan sekaligus mengakhiri pelanggaran ekstremis Israel terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa, apalagi mengingat persiapan mereka untuk menyerbu masjid selama bulan suci Ramadan. Komplek Masjid Al-Aqsa merupakan situs suci bagi kaum muslim, juga kaum Yahudi, yang menyebut komplek itu sebagai Bukit Bait Suci. Israel mengizinkan para pemukim membawa senjata dan membunuh warga Palestina hanya karena mereka tersangka, katanya di sidang kabinet. Istaye meminta tanggung jawab penuh Israel atas konsekuensi serius yang disebabkan eskalasi ini.